Indonesia dalam praktiknya ditinjau dari sudut pandang Pancasila. A. Pancasila sebagai sumber hukum. Dalam buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara yang ditulis oleh Ranto dijelaskan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Tab MPR tersebut memuat 3 ayat diantaranya titik 2. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dari dasar nasional adalah Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bentang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah mendapatkan pengakuan secara yuridis melalui Tab MPR Nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar sehingga setiap menteri yang membuat peraturan perundang-undangan tidak dianjurkan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila tak hanya menjadi hukum dasar, melainkan menjadi ketetapan hukum tertinggi dalam NKRI. Pancasila sebagai sumber hukum telah bersifat pasti dan tegas bahwa setiap rakyat perlu mempertimbangkan pola perilaku dan agar tidak terjadinya penyimpangan atau kejahatan yang merugikan, karena tentu saja pelaku akan mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya. B. Sistem norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau alat-alat perlengkapan dan perilakunya dapat tidak dipaksa oleh alat-alat kekuasaan negara dalam kurung polisi, jaksa, dan hakim. Yang dinamakan dengan norma hukum ialah suatu aturan yang diciptakan oleh negara atau dikatakan juga sebagai alat-alat perlengkapan negara dan juga perilakunya. Hukum tersebut bisa dipaksakan oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pengertian lain dari norma hukum ialah segala macam aturan hidup yang diciptakan oleh negara atau lembaga maupun organisasi tertentu. Atau dengan kata lain dapat dikatakan norma hukum ialah segala macam aturan yang diciptakan oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum mempunyai sifat memaksa dan juga mengikat. Mengikat artinya segala macam peraturan yang ada di dalam norma hukum berlaku kepada setiap orang atau masyarakat, dan memaksa artinya segala macam peraturan hukum yang telah dibuat harus dipatuhi oleh siapapun juga. Dalam sistem negara Indonesia, para pendiri negara membentuk UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 adalah hasil dari sebuah kesepakatan oleh para pendiri negara Republik Indonesia yang berperangkat dari berbagai
ini memuat ketentuan pokok tentang lembaga dan kekuasaan yang hendak menjalankan aspek formil atau bisa disebut kewenangan negara. Tidak kekuasaan dan lembaga terkait adanya jaminan terhadap aspek menteri atau hak asasi manusia. 1. Pengertian konstitusi menurut L.C. van Apeldoorn. Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis sehingga hukum dasar yang tidak tertulis atau bisa disebut dengan konvensi. 2. Pengertian konstitusi menurut E.C.S. D. Konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintah negara sekaligus menentukan juga sebagai pokok dalam panduan kerja badan tersebut. 3. Pengertian konstitusi menurut Jemli Asikis. Konstitusi merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam haker hukum menetapkan kedudukan paling tertinggi dari memiliki sifat sehingga membuat sebagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. 4. Pengertian konstitusi menurut Maryam Budiarjo. Konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. Termasuk dalam kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dari Republik Indonesia. Dalam pidato 1 Juni disebut Bung Karno mengatakan apa yang dikerjakan hanyalah mengenai jauh ke dalam bumi dan tradisi-tradisi Nusantara sendiri. 5 butir-butir mutiara yang indah adalah kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan atau demokrasi atau keadilan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya hanya tunduk kepada hukum. Sebuah sikap, tingkah laku, atau perbuatannya harus sesuai dengan menurut hukum. Sumber hukum adalah rasa menyelenggarakan negara yang baik adalah pemerintah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan menyelenggarakan pemerintah yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih dan shalom.